Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini masih dipertemukan dengan teman-teman sekalian. Kita hari ini bisa ngobrol bareng Bang Freddy, Mr. Danu luar biasa sekali, Mr. Harry sebagai ketua. Luar biasa. Iya, ketua paguyuban. Nah, kita ngobrol-ngobrol terkait bahwa kita kan waktu santai ya hari ini. Apakah kemudian misalkan Mr. Danu punya cita-cita, apakah ini akan disupport oleh teman-teman di sekelilingnya, bahkan oleh teman-teman di sana atau tidak kira-kira? Yang jelas adalah masa-masa muda seperti ini memang mestinya adalah punya prioritas, punya cita-cita yang akan digapainya. Lalu apa cita-citanya? Barangkali dalam proses menuju cita-cita itu ada kendala dan sebagainya. Kita yang lebih dewasa barangkali bisa mengarahkan dan sebagainya. Ada Kang Heri, ada Kang Freddy itu barangkali mempunyai pesan, kontribusi dalam mengawal proses menuju cita-cita itu. Baik, ini Kang Danu. Ya, siap. Ngomong-ngomong apa ini cita-citanya ini? Luar biasa. Cita-citanya pengen jadi pengusaha sih. Wah, luar biasa ini. Pengusaha ya. Pengusaha itu entrepreneur. Iya. Artinya adalah seseorang yang bisa atau mempunyai akan banyak karyawan. Nah, ini seperti halnya Ketua Heri. Iya. Ini banyak karyawannya ini. Saya karyawannya termasuk ya kan. Menjadi pengusaha apa fokusnya kira-kira Kang Danu? Usaha apa nih bidang kerajinan kah? Bidang atau apa konstruksi kah dan sebagainya? Apa kira-kira Kang Danu? Yang kepikiran itu soal makanan berarti ya. Makanan ya? Makanan. Luar biasa. Kuliner. Kuliner. Luar biasa ini. Nah, untuk menggapai cita-cita itu menjadi pengusaha atau dalam hal ini keinginannya menjadi kuliner ya. Iya, itu. Ada pesan apa berangkat dari Kang Freddy dalam prosesnya ya? Apa kemudian step by stepnya kah untuk menjadi itu? Ini bagus nih, Waalaikumsalam. Kang Yahya ya. Siap, Kang Freddy. Tadi membahas masalah Kang Danu yang mau jadi pengusaha, kita tentunya alhamdulillah nih ya. Artinya ada cita-cita yang sangat positif dari Kang Danu. Siap. Tadi disampaikan masalah kuliner ya. Wah, ini bagus nih kuliner itu. Bagus. Karena kuliner itu tidak pernah padam. Betul. Tidak pernah padam kalau kuliner itu. Ya, kita sebagai rekan nih ya. Ya, rekan. Tentunya sangat mendukung sekali nih Kang Danu punya cita-cita pengen pengusaha kuliner. Tapi pengen tahu dulu nih, kira-kira kulinernya Kang Danu dalam bentuk apa nih rencananya? Ada programnya seperti apa? Misalkan Kang Danu apakah memang ada punya background masak atau kerjasama atau bagaimana nih Kang Danu nih? Awalnya kenapa kok bisa ingin menjadi pengusaha kuliner? Kepikiran jadi usaha kuliner. Iya, apakah ibu masaknya enak? Apa teman-teman juga lingkungannya banyak yang pintar masak? Apa keinginan itu latar belakangnya? Mungkinan itu satu ya dari mama gitu kan, inspirasi dari mama. Mama juga jago masaknya gitu kan. Gitu. Enak berarti ya? Enak gitu. Wah, sambelnya? Sambalnya enak. Oh, jadi yang ini Kang Freddy yang latar belakang itu adalah lingkungan terdekatnya yaitu mamahnya. Iya betul. Masaknya enak katanya, apalagi sambelnya. Berarti kita harus mencoba juga nih ya, masakan mamanya ya. Harus dicoba kalau gitu. Siap. Gini, kalau dari kita udah disebut misalkan sambalnya mantap, ini mantap, wah ini berarti sudah siap layak Nah, untuk betul. dijual, gitu kan? Siap. Dicoba dulu nih. Boleh. Itu harus dicoba dulu Ya, berarti. boleh, siap. Masya Allah. Baik, terkait membantu kita sebagai yang lebih tua barangkali dari Kang Danu ini, apa nih? Pengen memberikan kontribusi apa dalam mengawal proses untuk menjadi pengusaha itu? Kang Heri silahkan. Nah, kalau untuk saya secara pribadi, saya juga sudah sampaikan ke Kang Danu ya. Dalam hal ini yang namanya kehidupan kan kita berjalan terus ya Bang ya. Siap. Jadi sebagai generasi muda memang
kita itu harus bisa dan mampu menciptakan sebuah konsep kewirausahaan. Betul, gitu betul. kan. Mungkin kalau bahasa Kang Yahya tadi itu memiliki jiwa entrepreneur kan seperti itu. Nah, adapun tadi Danu mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang pengusaha kuliner lah. Kuliner, ya. Nah, cuman begini ya, menurut saya juga sudah sampaikan kepada Danu, yang namanya cita-cita itu harus tinggi langit. Betul. Yang namanya pengusaha kan sebenarnya mengandung artinya berbeda dengan pedagang ya. Iya. Kalau pengusaha itu dia berpikir jauh ke depan bagaimana usahanya itu dijalankan dengan sebuah sistem manajemen, ya kan, seperti itu. Dan mungkin ke depannya lagi misalkan bisa termasuk membuka cabang-cabangnya lagi dengan usaha yang dimilikinya itu adalah target seorang pengusaha. Siap. Tetapi kalau seorang pedagang biasanya berpikir hanya sekarang itu jualan dan jualannya dia itu laku. Setiap hari dapat duit. Oh. Nah, jadi saya menyarankan juga kepada Danu untuk bagaimana kita itu mempunyai impian yang besar. Siap. Nah, tetapi ini juga ada kaitannya sama sebuah mimpi ya. Mimpi itu kan bagaimana mimpi itu bisa tercapai. Saya juga sudah sampaikan sama Danu ada dua hal yang perlu dijalankan sama dia, yaitu terkait syariat dan hakikat. Betul. Nah, syariatnya berarti kita itu melakukan usahanya itu tadi kan dengan berbagai kegiatan, bisa menjadi jualan ya kuliner itu tadi, bisa kegiatan apa. Nah, ini berbicara tentang hakikat, saya juga menyarankan kepada Danu dari mulai saat ini, dari mulai sejak kenal juga dekat dengan saya, intinya dia selalu taat juga beribadah. Siap. Jadi usahanya itu harus dibarengi dengan doa gitu, Bang, Siap. maksud saya itu. Iya. Nah, terkait tadi apa yang namanya dia itu memilih untuk kuliner, saya menyarankan kepada Danu juga bahwa kamu itu kalau mau melakukan kegiatan usaha yang cocok dengan hati kamu gitu loh, dengan kebiasaan atau hobi gitu. Jadi kalau mungkin bahasa anak zaman sekarang, my job is my paradise lah. Oh, siap. Jadi pekerjaanku adalah surgaku. Jadi Jadi kalau memang kita mencintai dari misalkan banyak juga kan yang tadinya dari hobi ya, Betul. termasuk saya. Contohnya misalkan tadinya hobi tanaman, saya juga melakukan kegiatan usaha dalam bidang tanaman. Ekspansinya juga ke bidang pupuk karena tanaman ini kan kaitannya dengan pupuk, kan seperti itu kan. Lalu saya pada zaman Covid kemarin lagi banyak diam di rumah, walaupun saya juga bukan ahli dalam bidang perkayuan, tapi saya juga mencoba untuk bagaimana melakukan kegiatan usaha dalam bidang perkayuan, ya seperti bikin mebel-mebel itu tadi ya. Iya, siap. Tapi saya lebih mengarah kepada customer, yaitu apa namanya industrial. Jadi perpaduan antara kayu dan besi juga, dan hollow dan stainless juga kan bisa seperti itu. Itu juga sebenarnya tadinya saya juga dari hobi gitu. Siap. Gitu Iya. Kang Yahya, seperti Jadi itu. Jadi memang menjadi pengusaha yang berangkat dari hobi memang adalah membuat kenyamanan ya. Betul. Bukan dengan keterpaksaan, kira-kira Bukan begitu ya. keterpaksaan. Juga yang dititik beratkan oleh Kang Heri ini pesannya adalah di samping usaha nih misalnya yaitu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Betul. Betul Itu sekali tidak seperti boleh itu. hilang kira-kira begitu ya. Baik. Terkait dengan teknis ini menjadi apa ya? Tantangan buat pengusaha bahwa terkadang kalau seseorang itu atau pengusaha tersebut tidak bisa memanage keuangan nih Kang, ya seringkali blong nih, Iya. remnya blong ini. Nah, bagaimana untuk memanage teknis keuangan itu supaya katakan modal tidak keambil, ya kan? Atau misalkan apa ya? Atau misalkan mencegah karyawan yang korup dan sebagainya ya. Ini kan kadang menjadi ada aja lah kira-kira. Nah, bagaimana terkait hal itu cara menanganinya, teknisnya seperti apa? Nah, saya juga kan tadi saya sampaikan yang tadi dikatakan oleh Danu ingin menjadi pengusaha itu kan targetnya ke depan. Tetapi untuk saat ini saya menyarankan kepada Danu tidak menjadi pengusaha dulu gitu loh. Tapi kalau impian untuk menjadi pengusaha Harus. itu harus. Nah, tetapi dalam hal ini karena gini ya, kalau kita betul sekali apa yang disampaikan oleh Kang Yahya, jangankan Danu ya, saya juga terkadang melakukan usaha gagal, ya kan? Betul. Banyaklah gagalnya dari Banyak. misalkan dari market, dari tenaga kerja, dari manajemen. Kadang-kadang seberapapun yang akan kita dapat,
Tapi kalau misalkan kita manajemennya tidak baik ya, Betul. istilah banyak uang keluar, istilahnya bisa jadi begini, barang habis duit kagak ada, kan seperti Iya, itu. betul. Nah, saya menyarankan kepada Danu, dia itu menjadi pelaku dulu gitu loh, Siap. tanpa harus menggunakan banyak karyawan. Jadi yang kalau yang namanya jualan seperti itu kan satu orang sama dua orang juga bisa sama bapaknya mungkin atau bisa sama siapa. Jadi Danu juga dibimbing oleh ayahnya lah. Betul, Seperti itu. betul. Jadi saya menyarankan untuk dia melakukan sesuatu dari kecil dulu agar dia lebih tahu regulasi dulu gitu loh, Pak. Iya, siap. Nah, kalau seandainya nanti usaha yang dijalankan misalkan taruh modalnya 500.000 misalkan. Atau misalkan anggap aja untuk fasilitasnya misalkan 1 juta untuk roda dan segala macam. Ini untuk isinya misalkan jualan 500.000. Berarti kan 1,5 juta ya. Betul. Apabila misalkan terjadi persoalan di lapangan, intinya dia itu tidak terlalu rugi terlalu besar. Siap. Lalu dari apa yang dilakukan oleh Danu itu sendiri, Danu juga kan sendiri dapat merasakan nih dari mana nih nanti kelemahannya gitu kan, sehingga tidak terlalu beresiko gitu loh, Pak. Betul. Nah, adapun sekali lagi untuk tadi dikatakan oleh Danu ke depan ini ingin menjadi pengusaha, itu mah impian, cita-cita dan harapan. Yaitu menurut saya sih bagus gitu. Tetapi saya menyarankan kepada Danu ya untuk mengawali sesuatu dari yang kecil dulu. Selain daripada regulasi juga resikonya juga tidak terlalu besar. Seperti itu kira-kira, Bang. Baik, ada yang mengatakan begini bahwa cita-cita seperti yang dikatakan Kang Heri bahwa boleh kita bercita-cita setinggi langit, namun kita tidak lupa asah skill kita, kemampuan kita sedini mungkin agar kemudian cita-cita itu akan mengerucut menggapai ke sana. Maka dari sekarang harus diperbanyak skill kemampuan kita, introspeksi diri apa aja. Kalau kemudian kita belum mumpuni dalam bidang ini, perdalam dan sebagainya ya. Nah, apakah itu Kang Freddy? Skill itu kita butuh 1-2 saja atau memang butuh banyak skill sehingga akan mengerucut menggapai cita-cita itu? Kalau kata saya gini, lebih baik kita fokus terhadap tujuan kita. Kalau misalkan kita mau kuliner, maka kita harus fokus. Ya. Betul tadi skillnya diasah, tapi kita harus fokus. Kalau bahasa Inggrisnya jangan ngarang cabang gitu ya. Yang kesana kemari nanti tidak akan tergapai. Tapi kalau kita misalkan mau di kuliner, maka kita harus fokus di kuliner. Betul tadi skillnya harus diasah, banyak sekali yang harus diasah di samping kemampuan memasak dan lain sebagainya, manajerial dan sebagainya. Banyak studi banding ya. Kemudian ya banyaklah sebenarnya yang harus dipelajari, tapi yang paling penting adalah fokus. Fokus ya. Fokus dalam satu rencana kita, program kita, target kita, fokus. Karena saya banyak pengalaman kalau tidak fokus ternyata satu tidak dapat, dua-duanya tidak dapat. Oh iya ya. Iya. Fokus yang penting. Dan itu banyak itu terjadi ya. Saya sendiri ngalamin. Oh, ngalamin. Jadi pelaku ini. Pelaku. Fokus ya. Artinya fokus ini kan misalkan satu hal, tetapi dari satu hal itu terdiri dari banyak hal nih, Kang. Misalkan adalah kualitas atau kemampuan memasaknya. Kedua misalkan kualitas atau kemampuan manajerialnya. Manajerialnya juga misalkan ada beberapa, manajemen teknisnya, manajemen teknis termasuk karyawan dan sebagainya, manajemen keuangannya dan sebagainya, sehingga satu sama lain itu saling melengkapi. Berarti Bang Jack ini maaf lupa lagi. Bang Freddy siap. Ini ketukar mulu sama Bang Jack ini. Berarti iya benar lagi istirahat. Berarti maksud dari Bang Freddy ini adalah fokus dalam satu hal itu adalah yang merangkai dalam satu hal itu ya, yaitu kuliner. Yang ruang lingkup dalam satu kuliner tadi termasuknya adalah manajemen dan sebagainya ya, harus fokus ke situ. Harus diasah terus ya, Kang ya. Oh, siap. Jadi maksud gini, Kang ya, jangan kita punya program kuliner, terus kita melihat misalkan ada usaha lain, misalkan usaha bengkel gitu ya. Oh iya benar. Usaha ini terus kita coba-coba ke bengkel. Misalnya ada usaha furniture, maksud saja. Jadi kalau misalkan untuk itu fokus dulu di kuliner. Oh siap. Jangan terbagi dulu. Iya. Nanti kalau terbagi kan nanti dari segi manajemen waktu akan berantakan. Benar tuh. Berarti Jadi begitu. fokus dulu aja. Kang Danu harus fokus, keinginan menjadi pengusaha muda ya, pengusaha muda.
apa yang ingin digeluti, misalkan memasak, skillnya, manajemen kulinernya dan Iya, sebagainya, betul. harus asah terus. Baik, terkait hal ini juga nih Kang Heri. Kalau Danu bercita-cita ingin menjadi pengusaha muda kuliner, menurut Kang Heri, apa sih yang dipunyai oleh Kang Danu ini terkait yang ujungnya adalah menjadi pengusaha? Skill apa yang mumpuni, di bidang apa yang mumpuni akan menjadi pengusaha apa kemudian korelasinya? Jadi begini ya, ini sebetulnya ada kaitannya sama yang tadi dibicarakan oleh Kang Yahya juga ya, bahwa sesuatu yang harus dipersiapkan untuk kita menjadi seorang pengusaha ya. Siap. Tetapi saya sedikit mengutip nih pengalaman pengusaha besar yang mungkin Bob Sadino ya. Oh iya, mantap itu. Ya kan? Luar biasa. Dia itu jadi kita itu memang katanya harus berpikir dan bertindak. Tetapi tidak bagus juga kalau memang kita terlalu banyak berpikir, ya kan? Jadi kita itu harus melakukan, kalau kita mau melakukan sesuatu, mulailah saat ini gitu loh. Oh, siap. Ya kan? Siap. Mulai saat ini. Jadi kalau misalkan kita terlalu kebanyakan berpikir, misalkan kita tadi tidak tahu ilmu inilah, tidak tahu ilmu itulah, ya kan? Seperti itu kan. Nah, yang saya rasa yang namanya sebuah keilmuan itu bisa didapat dalam dua hal. Yang pertama mendapat dari pendidikan formal ya. Iya. Yang kedua dari informal. Nah, Siap. maksud saya itu tadi yang pendidikan formal itu kan adalah selain daripada mendapatkan skill, kemampuan itu kan, tetapi dia juga mendapatkan sebuah legitimasi, ya kan? Siap. Nah, tetapi menurut saya bukan berarti tidak penting sebuah legitimasi gitu ya kan. Memang penting juga kalau bisa ada kesempatan, ada peluang, kenapa tidak dijalankan dua-duanya? Oke, siap. Ya kan, skill yang kita mampu, legitimasi. Kalau berbicara legitimasi, otomatis misalkan sekolah pendidikan yang tinggi, ijazah, kan itu penting juga. Atau memang pendidikan juga penting. Tetapi daripada legitimasi tidak dapat, skill tidak punya, kan otomatis tidak punya modal. Iya, betul. Nah, menurut pendapat saya, hal yang paling penting adalah yang pertama niat dulu. Ya kan, keinginan yang kuat untuk bagaimana dia bisa mewujudkan cita-cita dan harapannya itu gitu Pak, gitu kan. Adapun mungkin nanti terkait misalkan masaknya itu bagaimana dan seperti apa, dengan sendirinya Danu juga akan didewasakan oleh pengalaman yang dia miliki. Jadi dengan seiringnya waktu, misalkan dia bikin nasi goreng, begitu dia misalkan kasih kepada konsumen terlalu asin, berarti nanti besok lusa garamnya takarannya dikurangi. Dari perjalanan itu maka saya mempunyai keyakinan bahwa Danu itu akan tahu keilmuan tentang bagaimana membuat nasi goreng yang bagus misalkan, enak. ya kan? Atau bagaimana bisa membuat martabak yang enak. Tentunya kan dari praktek itu tadi gitu loh. Betul. Jadi Danu boleh belajar, kan sekarang banyak YouTube juga. Iya. Danu boleh belajar juga dari YouTube. Tutor. Atau di jalan cadar banyak juga, misalkan kalau mau belajar martabak melihat juga atau bagaimana gitu kan, seperti itu. Lalu dipraktekkan, atau sekarang buat saja dulu di rumah lah. Gitu kan, bikin apa yang usaha mau apa. Jadi dengan sendirinya ilmu itu akan didapat pada saat langsung dia terjun ke lapangan. Malah justru menurut saya lebih bagus gitu loh, daripada hanya sekedar teori saja seperti itu. Tapi ya tidak tahu lah bagaimana menurut teman-teman ya. Ya. Jadi silakan aja, karena kita juga kan punya keyakinan nih. Betul. Teman-teman kita ada yang mungkin dari pengusaha juga, ada dari yang pegawai pemerintah juga, ada yang bermasing-masing bidang keilmuan lah. Ya barangkali ini kan hanya pendapat kita aja Siap. gitu ya. Sharing ya, sharing gitu ya. Barangkali ada teman-teman para subscriber kita semuanya yang mungkin bisa memberikan saran, bisa memberikan ilmu sesuai dengan pengalaman yang dia dapat. Tentunya dapat bermanfaat, wabil khusus untuk Danu, juga untuk kita semuanya Siap, juga. siap. Karena kita juga rasanya saya secara pribadi masih kurang ilmu nih. Ya siapa tahu saja ada inputan dari teman-teman, atau tidak nutup kemungkinan ada yang bisa membantu untuk bagaimana mewujudkan impian Danu untuk menjadi seorang pengusaha. Sekarang lebih cepatnya pedagang lah, Pedagang ya. agar dia bisa melakukan sebuah karya nyata yang minimal bisa membantu perekonomian dirinya saja dulu. Iya, Itu kan betul, seperti betul. itu Pak. Dan barangkali ini bukan hanya kita yang memberikan sedikit saran, tetapi teman-teman di sana juga bisa memberikan saran Ya. untuk cocoknya apa nih, misalkan Ya. Kang Danu ini menjadi pengusaha muda apa, silakan komentar aja ya, gitu ya. Ya, aja ya istilahnya, insya Allah nanti
kalau misalkan ada komentarnya yang kebetulan logis, masuk akal juga, nah ya sekali lagi tidak menutup kemungkinan dari teman-teman semuanya juga yang bisa membantu gitu loh kan, membantu untuk bagaimana bisa mewujudkan harapan Danu. Insya Allah secara pribadi, saya juga misalkan nanti akan membantu apa yang saya bisa lakukan, saya akan lakukan untuk hal itu. Mudah-mudahan aja, Bang, semuanya ini kita cepat selesai. Amin. Seperti itu. Dan kita lebih fokus ke depan ya menjadi pengusaha itu cita-cita itu ya. Betul. Seperti Baik itu. Danu. Jadi pesan dari Kang Heri selanjutnya itu adalah do it right now. Ya. Lakukan dari sekarang. Entah kemudian mengasah skillnya, mengasah kemampuannya. Entah ketika kita sudah ada sedikit modal, do it. Iya. Lakukan dari sekarang. Mencoba open sekarang ya. Iya. Usaha Siap. sekarang gitu. Siap. Nah, Bang Freddy sekarang, hampir ketukar lagi namanya. Bang Freddy sekarang, di dunia pengusaha, di dunia usaha, kan ada sering terjadi kendala nih Bang. Ya, terkadang kemudian bisa menimbulkan collab, bisa menimbulkan bangkrut lah kira-kira begitu. Apa saja yang melatar belakangi itu sehingga sebuah usaha menjadi collab, sehingga ini menjadi pengetahuan khususnya adalah buat Danu dan umumnya buat kita semua agar bisa dihindari oleh kita kira-kira gitu. Baik, silahkan Bang. Gini, kalau saya hanya bisa garis besarnya saja bahwa pantang menyerah. Siap. Tapi akan lebih jelas, lebih akurat kita kasih pertanyaan ini sama seorang pengusaha. Itu Kang Heri. Oh, Kang Heri. Yang jelas Kang Heri itu sudah banyak makan asam garam di dunia usaha. Siap. Jadi akan lebih mantap kalau Kang Heri jawab nih. Karena beliau Siap. jadi pengusaha yang saya tahu dari bawah, dari nol gitu ya. Benar Jadi, ya. Kang Heri yang layak Jadi apa yang dijawab. tadi ditanyakan harus diperjelas lagi dong. Nah, Siap. Baik. Siap, Kang. Siap. Bisa aja. Baik, Kang Heri, dalam dunia usaha itu kan sering terjadi kendala yang Iya. menimbulkan luar biasa collab, bangkrut dan sebagainya. Iya. Hal apa saja kemudian yang dapat menimbulkan bangkrut collab itu sehingga ini akan menjadi pelajaran khususnya buat dalam umumnya buat kita. Jadi begini ya, saya sedikit bercerita dulu nih ya. Jadi saya sedikit ilustrasi nggak apa-apa ya. Siap. Ada sebuah contoh. Dulu itu saya pernah membaca sebuah buku multi level marketing ya. Jadi ini bukan berarti saya akan bercerita tentang multi level marketingnya, tetapi ada sedikit keilmuan yang saya dapat sehingga saya juga berpikir walaupun memang terlambat saya juga yang untuk berpikir ke situ, tetapi memang ada benarnya juga. Jadi begini. Di sebuah desa itu ada yang namanya sebuah desa, dari sini itu dia kekurangan air. Lalu ada dua pemuda, yang satu berbadan kecil dan satu berbadan besar. Nah, dia ini ditakdi sama kepala desa begini, kamu silahkan ambil air dibawa ke tempat saya sudah siapkan bak penampungannya di sana. Nah, yang satu yang berbadan kecil ini, dia itu anggap aja si A dan si B ya. Dia itu mampu mengangkat 5 ember per hari. Oke, siap. Tetapi dia bekerja hanya setengah hari. Nah, yang ini full dapat 10 ember. Nah, anggap aja satu embernya 1.000. Berarti 10 ember dapat 10.000. Nah, sedangkan yang 5 ember dapat 5.000. Berarti yang lebih dapat duit yang satu dong, yang 10 ember. Betul. Ya kan? Tetapi setelah dia itu banyak duit, anggap duit itu besar ya. Setelah banyak duit, dia gaya hidupnya berubah, Bang. Pola hidupnya berubah, egonya juga berubah. Istilahnya kan seperti itu. Jadi akhirnya duitnya pakai hiburan, pakai hura-hura, pakai bagaimana, kan seperti itu. Nah, sementara yang 5 ember ini, dia mendapatkan 5 ember, tapi sisa waktunya dia dipakai untuk bagaimana dia membangun saluran pipa, Bang. Saluran pipa. Jadi setelah seiring berjalannya waktu, dia selesai pembangunan pipa. Kan dia juga sudah pada tua toh. Betul. Ya kan, karena jaraknya begitu jauh dari gunung ke suatu desa itu tersebut. Nah, akhirnya setelah dia sudah tua dan tidak bisa bekerja lagi, terus pola hidupnya dia juga banyak hura-hura karena memang tadinya besar yang dia dapat, ya kan? Dan dia lupa gitu akan menyimpan, lupa akan hari tua, akhirnya dia itu susah. Jadi dari pelajaran ini ada 2 hal yang didapat. Jadi seberapapun besar penghasilan kita yang tidak dapat, jadi kalau kita tidak disesuaikan, ya pertama mungkin manajemen kolbu ya, manajemen hati.
Siap. Bagaimana supaya kita itu selalu menghindari hal-hal perbuatan yang tidak baik. Karena pada dasarnya perbuatan yang tidak baik itu banyak mengeluarkan uang. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang didapat adalah, jadi mumpung kita masih muda kita harus membuat saluran pipa. Pipa ini dianggapkan aja tadi kalau kita bikin saluran pipa air otomatis. Nah, berbicara tentang tadi, dia ngomong sama Pak Kades. Pak Kades, ya, saya Bapak kebutuhan airnya berapa kubik sekarang per hari? Ya kan? Kan tadi dihargakan 1 liter 1 ember 1000 perak ya. Dia cuma dapat 5 ember. Tapi seiring berjalannya waktu, dia tinggal buka keran dan dia pakai meteran di situ. Sehingga sudah berapa kubik per hari dia mengeluarkan air. Dan sehingga dia sudah tidak usah bekerja lagi. Ya kan? Betul. Sudah berpikir tentang menjadi seorang pengusaha. Betul. Nah, itu ada korelasinya terkait apa yang tadi disampaikan ke Danu, bahwa boleh kamu berpikir untuk menjadi seorang pengusaha, tapi untuk saat ini kamu jadilah pedagang terlebih dahulu. Yang pertama, tahu regulasi, tahu jalannya, mengurangi resiko ya tadi Betul. rugi ya, atau bangkrut kan, seperti itu. Nah, terus yang keduanya menciptakan untuk bagaimana kamu itu berpikir ke depan, ya kan? Nah, itulah jadi dari sebuah cerita ini ada 2 hal yang didapat. Yang pertama tadi tentang bagaimana kita memanage diri kita. Itu kan sebesar apapun yang kita dapat, itu kalau kita tidak manage, kita lupa, kita nafsu, kita ambisi, pasti akan habis. Jadi maksud saya itu sebetulnya semua hal itu penting, tapi ada hal yang prioritas. Jadi belilah apa yang menjadi prioritas terlebih dahulu, seperti itu. Kalau nurutin apa kata hati kan kadang-kadang kita itu ini mau kan ya. Langsung besar ya. Langsung besar seperti itu. Nah, itulah mungkin salah satu cara yang saya dapat berikan kepada Danu, dan seperti apa yang disampaikan oleh Bang Freddy juga, itu merupakan sebuah pengalaman dalam hidup saya. Jadi saya juga bikin ini tidak jalan, ya gitu kan. Makanya saya setuju juga dengan Bang Freddy tadi, fokus dulu satu bidang. Kalau nanti satu bidang usaha ini udah besar, baru kita berpikirkan ekspansi kepada bidang usaha lain. Mungkin itu. Yang pertama adalah pesan manajemen Kolbu. Artinya kita menjadi pengusaha itu jangan jumawa kira-kira. Berangkat dari jumawa sehingga kita menghambur-hamburkan uang, egois yang terlalu tinggi, ya kan, hiburan terlalu berlebihan dan sebagainya, sehingga ini yang melatar belakangi terjadinya bangkrut atau kolaps itu ya. Yang kedua adalah pesannya step by step. Tidak kemudian kita ingin langsung usaha menjadi besar, bahkan ambil uang rentenir, uang bank. Sehingga kita tidak bisa nutup keuangan atau bunga itu, sehingga menjadi down lagi, collapse lagi, itu ya. Betul seperti itu. Betul. Bang Freddy? Setuju. Baik, intinya adalah Bang Freddy apakah support terhadap cita-cita Kang Danu ini ingin menjadi pengusaha muda? Sangat mensupport. Luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan cita-cita ini terlaksana ya, dan menjadi pengusaha muda secepatnya nih Kang Danu ya. Akhir ya seperti itu ya. Dan ada pesan saya juga Bang Yahya, satu lagi silakan, mungkin ya. Jadi begini, kalau kita mau membuat sebuah kegiatan usaha, tapi kan pasti yang ada di pikiran kita modal ya. Betul. Betul. Modal. Padahal menurut pendapat saya, modal itu adalah nomor berapa gitu loh. Nomor ke-20 gitu loh maksud saya. Jadi maksud saya itu saya punya keyakinan, Danu juga kalau mau mulai dari hal yang kecil itu pasti bisa dilakukan dari sekarang juga ya. Jadi intinya seperti ini. Saya ingin Danu dulu menunjukkan keseriusan. Bagaimana dia serius untuk ingin menjadi pedagang yang baik gitu kan. Nantinya arahannya kepada pengusaha ya kan, seperti itu. Jadi intinya modal itu nomor berapa, nanti juga dengan sendirinya. Misalkan begini, kalau misalkan Danu dengan modal yang sekecilnya dia bisa mampu berjalan, analisis usahanya jelas, ya kan? Saya tidak menutup kemungkinan nanti akan orang yang punya duit dan tertarik untuk bagaimana dia melakukan kerjasama dengan Danu, untuk bagaimana bisa mewujudkan
impiannya menjadi seorang pengusaha. Ada investor ya. Ada investor, tapi kan ini sebuah sinergitas juga Iya. ya. Jadi yang punya gagasan, yang punya konsep ketemu dengan yang punya duit. Betul. Tapi kan persoalannya kita tidak bisa main cuok-sok saya siap kayak Iya. begini. Kita harus ada pergerakan dulu gitu. Gerakan dulu. Action dulu gitu loh. Bahwa kita bisa. Ya, jadi biar dia nanti punya analisis usaha bahwa saya modal aja 500.000, omset saya sehari seperti ini. Iya. Nanti kan akan ya udah, lu buka cabang lagi di sana, lu buka jalan di sana. Iya, di sana. iya. Kan nanti akan terjadi sharing profit gitu. Iya. Baik, terkait dengan hal itu dan sebelum ke sana barangkali begini. Setuju ketika keuangan adalah nomor sekian, yang pertama adalah kemampuan. Iya. Minimalnya adalah ketika kita punya kemampuan, Iya. kita bisa join dengan teman, katakan kerja sama teman, Betul. kerja sama orang. Buktikan bahwa ketika kemampuan kita bisa di bidang A, memasak contohnya, Betul. teman kemudian sebagai investor kecil dulu lah kira-kira memandang bahwa oh ini skillnya luar biasa dalam memasaknya, Iya. sehingga kemudian kita juga terasah, di samping terasah skillnya memasak itu juga banyak teman-temannya itu memandang bahwa oh Danu bagus loh kira-kira bidang skill entrepreneurnya gitu Iya. kan, memasaknya dan sebagainya, sehingga ini image ini akan berkembang, akan lebih banyak mendapatkan Iya. kemudian investasi kira-kira gitu Iya. dari orang lain kira-kira gitu Kang ya. Iya, iya. Jadi duit dari sekarang adalah asah kemampuan. Betul. Dari sekarang kemampuan sudah, nanti nomor 2 lah keuangan itu kira-kira ya Kang ya. Iya, iya. Setelah kita ahli dalam bidang itu kemudian suatu saat kita punya uang, buka sendiri kira-kira gitu kan. Iya. Nah, stepnya gitu ya Kang ya. Betul. Baik, ini terima kasih sekali Bang Freddy, Kang Heri, Mr. Danu. Mudah-mudahan kita mendoakan semua nih buat Kang Danu, semoga selesai cepat kasus ini dan kemudian Kang Danu bisa fokus lebih lanjut, Iya. yaitu mengasah skill menjadi pengusaha muda. Amin. Luar biasa, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Kang Freddy, Kang Danu, Kang Heri. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.